Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul. Film kali ini menceritakan tentang seorang istri yang sudah lama mendambakan singkong goreng karena singkong suaminya layu akibat kecelakaan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja, mari kita menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Sung Ha dan juga Kang Seo. Mereka baru saja menikah dan akan menetap di apartemen yang baru. Kang Seo sendiri bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan finance, sementara Sun Ha sendiri menjadi ibu rumah tangga. Terlihat mereka sangat bahagia sekali dan saling melengkapi satu sama lainnya. Hari-hari mereka dipenuhi canda tawa dan cangkul-mencangkul demi program untuk mendapatkan si buah hati. Lalu di tempat yang berbeda kita diperlihatkan dengan seorang pengusaha yang bernama Kang Do-yun. Ia memiliki sebuah tempat usaha karaoke khusus mengobati pria-pria yang kesepian. Usahanya sangat-sangat lancar jaya, di mana setiap harinya harus balik member tetapnya dan selalu setia datang untuk mencari hiburan. Tentunya kesuksesan Kang Do-yun tak lepas dari pegawainya yang bernama Kim Yona, di mana ia single fighter sangat bekerja keras dan sukses membanggakan para customer yang ada di sana. Pada esok harinya terlihat Kang Seo yang pamit untuk pergi bekerja. Namun saat Sung Ha mencuci perabotan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan lukisan yang terjatuh di dekatnya. Tentunya Sung Ha merasakan firasat buruk akan terjadi terhadap mereka. Dan benar saja ketika malam harinya saat Kang Seo sedang pulang ke rumah, ia tertabrak oleh orang yang tak bertanggung jawab, yang menyebabkan Kang Seo dilarikan ke rumah sakit. Dokter di sana pun sudah berupaya semaksimal mungkin untuk penyembuhan dari Kang Seo. Namun, kecelakaan itu sangat keras yang membuat Kang Seo mengalami kelumpuhan sebagian tubuhnya, dari pinggang hingga ke ujung kaki. Tentunya termasuk dongkrak antik Kang Seo yang kini sudah tak bisa berfungsi secara permanen. Ia pun hanya bisa pasrah duduk di kursi roda dan Sung Ha terus memberinya semangat agar tak putus asa. Namun di benak hati Sung Ha sejujurnya ia merasa sangat bersedih dan ia berharap semoga ada keajaiban untuk kesembuhan dari suaminya tersebut. Sung Ha pun terlihat menangis sendirian dan ia pun kebingungan akan nasib ke depannya, karena kini suaminya telah pensiun dini dan ia sendiri hanya seorang ibu rumah tangga. Di tempat yang berbeda terlihat Kang Do-yun yang sedang memberikan gaji terakhir untuk pegawai teladannya. Itu dikarenakan Yona meminta resign untuk pulang kampung karena disuruh orang tuanya mengurusi sawah serta peternakan babi mereka yang ada di desa. Yona sangat berterima kasih selama bekerja di tempat Kang Do-yun. Berkat kerja di sana, orang tuanya mampu mengembangkan ladang pertanian serta peternakan mereka. Tentunya Do-yun senang dengan kabar kesuksesan tersebut. Namun di satu sisi, ia kini harus bergerak cepat guna mencari pegawai baru untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan oleh Kim Yona. Lanjut cerita, ketika Sung Ha telah kembali dari meluapkan kesedihannya, ia melihat Kang Seo yang sedang minum-minum dengan jumlah yang sangat banyak. Kang Seo sangat frustasi karena ia merasa menjadi orang yang tak berguna. Selain kehilangan pekerjaan, tentunya impian memiliki buah hati yang selama ini mereka idam-idamkan kini berakhir pupus akibat kecelakaan tersebut. Lalu, pada esok harinya terlihat Kang Do-yun yang mulai menempelkan brosur lowongan pekerjaan di beberapa lokasi. Ia berharap agar segera ada yang mau melamar pekerjaan di tempat usahanya. Di satu sisi lainnya, Sung Ha terlihat kebingungan dan ia memutuskan untuk menelpon ibundanya, berharap mendapatkan solusi, dan di sana ia curhat jika Kang Seo mengalami kecelakaan dan sudah tak bekerja lagi. Dan selain itu, tabungan mereka kini mulai menipis untuk keperluan hidup sehari-hari. Do-yun pun merasakan nasib yang sama. Ia perlahan-lahan kehilangan customernya akibat kehilangan pegawai teladannya. Hingga suatu hari, Sung Ha izin mencari pekerjaan pada Kang Seo, karena tabungan mereka kini benar-benar sudah habis. Ia pun tak sengaja melihat lowongan pekerjaan di tempatnya Kang Do-yun dan Sung Ha pun masuk ke dalam untuk menanyakan lowongan tersebut. Do-yun terlihat sangat senang karena akhirnya ada yang melamar pekerjaan di tempat usahanya. Sung Ha lantas diinterview dan berkata jika ia siap kapanpun untuk mulai bekerja.
Sementara itu, Kang Seo semakin stres dengan keadaan hidupnya dan hanya bisa termenung di apartemennya. Sung Ha pun langsung bekerja pada hari itu juga dan ia terlihat sangat canggung karena di sana ia harus meladeni orang asing dikala suaminya sedang menderita di apartemen. Setelah selesai, Sung Ha langsung mendapatkan gajinya. Ia sangat terkejut karena gaji hariannya begitu sangat banyak. Sung Ha tak menyangka jika dalam sehari ia bisa menghasilkan uang mudah seperti itu. Sung Ha lalu berterima kasih dan pamit pulang kepada Kang Do Yun. Sesampai di rumah, Sung Ha begitu bahagia sekali dan ia pun menceritakannya kepada Kang Seo. Namun Kang Seo terlihat tak peduli dan lebih asik bermain dengan ponselnya. Sekian hari bekerja, Sung Ha kini sudah terbiasa dengan pekerjaannya dan lama-kelamaan Do Yun mulai suka kepada Sung Ha. Karena hari demi hari ia melihatnya kian lama semakin cantik. Lalu pada suatu hari ada seorang customer yang iseng mentoel bumper belakang dari Sung Ha. Tentunya hal itu membuat emosi dan merasa kesal. Do Yun yang mengetahui hal itu langsung membela Sung Ha, lalu menyuruh customernya pergi dan jangan pernah datang kembali ke tempatnya. Agar Sung Ha tak emosi lagi, Do Hyun lantas mengajaknya makan malam bersama sepulang bekerja. Lalu setelah makan malam mereka pulang bersama-sama. Di tengah-tengah perjalanan itu, Do Hyun memberanikan diri untuk menyatakan cinta kepada Sung Ha. Namun, Sung Ha hanya bisa terdiam dan langsung pergi meninggalkan Do Hyun begitu saja. Lalu setiba di rumah, Sung Ha tidak menemukan Kang Seo. Ternyata suaminya itu berada di tepi sungai untuk mencari suasana segar dan menghilangkan kebosanannya. Ketika Kang Seo balik pulang ke rumah, ia pun tak mempedulikan Sung Ha yang telah lama menunggunya sedari tadi. Hal itu pun membuat Sung Ha kini merasa lelah dan rasa jenuh dengan sikap Kang Seo. Lantas suatu hari Dong Yun mengajak Sung Ha untuk pergi berlibur. Sung Ha begitu senang karena sudah lama ia tak refreshing jalan-jalan. Dalam perjalanan, ia pun kembali mempertimbangkan ucapan cinta dari Kang Do Yun dan mengatakan jika ia sebenarnya nyaman dan juga cinta kepada Kang Do Yun. Sesudah itu, mereka pun lalu memutuskan pergi ke Pondok Bahagia dan menongcret bersama. Sesudah itu, Sung Ha yang teringat akan suaminya pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Namun setelah tiba di rumah, Kang Seo tetap dengan perilaku buruknya itu. Sung Ha pun mencoba menasihatinya, namun Kang Seo tetap saja minum-minum dan tak memperdulikan perhatian dari Sung Ha. Sung Ha yang sudah kesal lantas emosi dan meninggalkan Kang Seo. Dia pun kembali menemui Kang Do Yun dan cangkul-mencangkul hingga esok paginya. Lanjut cerita, terlihat Do Yun dan Sung Ha begitu bahagia saat itu. Namun ketika melihat penyok di mobil Do Yun, Sung Ha pun menanyakannya. Do Yun lantas menjawab jika itu merupakan bekas tabrakan dengan hewan yang tak sengaja melintas. Awalnya Sung Ha percaya begitu saja, namun beberapa hari kemudian polisi datang untuk menangkap Kang Do Yun. Polisi mengatakan kepada Sung Ha bahwa Do Yun adalah tersangka yang dicari-cari beberapa bulan belakangan ini akibat melakukan tabrak lari terhadap seorang pria, yang ternyata pria tersebut ialah suaminya sendiri. Sung Ha sangat terkejut mengetahui kebenaran itu dan ia pun merasa sangat berdosa karena telah mengkhianati Kang Seo akibat pernah cangkul-mencangkul dengan Kang Do Yun. Sung Ha pun bergegas pulang untuk menemui Kang Seo, namun suaminya tidak ada di rumah dan Sung Ha hanya menemukan secari kertas yang berisikan permintaan maaf kepada Sung Ha karena telah menjadi beban baginya. Bersamaan juga dengan berita di TV yang menayangkan ditemukan jasad pria yang mengapung di sungai. Sung Ha pun merasa terpukul atas kepergian suaminya itu. Padahal mereka sudah berjanji untuk menua bersama. Akan tetapi takdir berkata lain dan ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Agar ia bisa move on dan tak terlena dalam kesedihan terus-menerus. 3 tahun pun berlalu, Sung Ha iseng kembali datang ke tempat Kang Do Yun. Dan di sana ia melihat Kang Do Yun yang sedang berkemas-kemas perabotannya. Karena usahanya kini telah bangkrut. Sesudah itu, Sung Ha pun mengajak Do Yun untuk minum sejenak. Sekalian mengungkapkan kekesalannya atas perbuatan Do Yun kepada suaminya dahulu. Namun di satu sisi, Sung Ha juga kangen dengan singkong goreng dari Kang Do Yun. Dan dalam keadaan oleng, ia pun mengajak Do Yun untuk menongcret bersama lagi.
Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menikmati alur cerita film dari channel ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.